Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habib ilahil alamin. Assalamualaikum ya man arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على جميع أوليائه الطيبين الطاهرين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini di berbagai tempat berkumpul orang-orang yang tujuan akhirnya ialah menghancurkan kita. Kelompok dan beberapa kelompok bergabung, khususnya di Bandung ini. Mereka berkumpul di BSM, menghadirkan beberapa orang yang kebenciannya kepada kita itu, kata Al-Quran, sudah tampak dari mulut-mulut mereka. Yang mereka sembunyikan lebih besar lagi. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka sudah menunjukkan kebenciannya kepada kita, tapi yang disembunyikan dalam hatinya lebih besar lagi. Mereka yang mengambil misi hidupnya itu untuk menyebarkan kebencian dan memporak-porandakan umat Islam dan memenangkan kekuatan kemunafikan dan kezaliman. Karena itu tadi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan pertolongannya. Di antara doa-doa yang Ustaz Miftah baca, ya Allah, kami yang sedikit ini perbanyaklah dia. Wa qillatana fakathirha. Kesedikitan kami ini engkau lipat gandakan. Kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya sebagai imdad ghaib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya dalam perang Uhud sehingga memenangkan kelompok yang kecil itu. Ta'ifatun qalilatun. Satu kelompok kecil itu memenangkan pertempuran menghadapi kelompok yang lebih besar. Tadi juga kita bermohon agar diunggulkan penguasa yang menyayangi kita, sebagaimana dalam doa Kumel di ujung itu ada doa Sahibuz Zaman yang diantaranya wa alal umara'i bil adli wasyafaqah. Anugerahkanlah kepada penguasa kami keadilan dan rasa kasih sayang terhadap kami. Dalam doa yang tadi kita merindukan Allah hadirkan kemenangan yang disegerakan kepada kita dengan pertolongan yang membantu kita, dengan kehadiran seorang pemimpin yang akan menyelamatkan kita, membawa kita kepada kesejahteraan. Ini saat-saat kita berdoa, dan saya mohon doa secara khusus buat Pak Joko, buat Pak Nurman, tentu saja buat saya, it goes without saying. Semoga mereka menjadi tangan-tangan para imam untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Semoga mereka dijadikan tangan-tangan ilahi untuk membagikan rezekinya kepada sesama kita. Sekali lagi ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin saya dan Pak Joko dan Pak
Norman berangkat untuk ziarah ke Imam Ali Ridha salamullahi alaih, bertawasul kepada imam dan orang-orang soleh di sekitarnya. Dilalah kersaning Allah, kami disambut oleh salah seorang penduduk Mashhad, sudah tua. Dia menyambut kami luar biasa. Katanya sejak tahu bahwa saya mencalonkan diri untuk anggota legislatif, ia selalu ke Masjidil Haram dan mendoakan buat kita. Tidak selalu sholat berjamaahnya di Masjidil Haram dan berdoa untuk kita. Dahulu pada waktu yang pertama, saya didatangi ke sini oleh anggota-anggota DPR dari Mashhad. Dan mereka katanya, insya Allah nanti kami kembali ke Mashhad dan akan mendoakan Anda. Orang itu Ghoye Ruhani, dia mengantar kita ke tempat-tempat ziarah, mengundang makan ke rumahnya. Kebetulan saya duduk dekat sekali dengan beliau, dan beruntunglah Pak Joko dan Pak Norman yang rada jauh. Beruntungnya karena saya terus menerus dikasih makan, diisi piringnya lagi, padahal perut sudah terlalu kenyang, tapi menolak, saya takut mengecewakan dia. Saya bilang, ya Allah, ini saya tidak boleh makan nasi banyak, karena ini akan mengganggu gula saya. Tapi karena nasi itu diberikan dengan rasa cinta, pulang ke rumah, saya cek gula. Karena ketakutan, dan gula saya 180. Rendahlah buat saya, biasanya 200-an, padahal makan nasinya banyak. Saya percaya ada barakah di dalamnya. Makanan yang diberikan dengan cinta itu makanan insya Allah yang menyembuhkan. Dia menganjurkanlah beberapa amalan, diantaranya menyembelih kambing dan dibagikan kepada fakir miskin. Waktu itu langsung saya terfikir, jemaah saya sedikit sekali yang fakir miskin, kan semuanya berkecukupan. Sudahlah, ambil fakir miskin dalam arti semua kita ini fakir, tapi fakirun ila rahmati rabbih. Beliau juga katanya sudah nazar ini, sekiranya kami menang di depan imam, dia nazar, sekiranya kami menang, dia bernazar. Saya tidak tahu nazarnya apa, tapi dia akan berdoa khusus untuk kami dengan melakukan nazar. Keluarganya dia ajak untuk semuanya ziarah ke situ dan bernazar. Saya melihat di situ orangnya ikhlas betul, gembira sekali menerima kedatangan kita. Dan saya percaya kan Rasulullah pernah bersabda, berdoalah kamu bukan dengan lidah kamu yang pernah berdosa, karena lidah kita pernah mencaci maki orang lain. Berikanlah kesempatan kepada lidah-lidah yang lain untuk berdoa kepada kita. Karena itu kami memohon doa dari ibu-ibu lah. Pasti doa untuk orang lain itu diijabah. Dan ini ada seorang tua yang berdoa dengan ikhlas bagi kami. Kata dia, kemenangan Anda adalah bukan kemenangan Anda saja, kemenangan Anda adalah kemenangan bagi seluruh pecinta Ahlul Bait di dunia, kata dia. Waduh, saya rasa yang kecil ini, yang killah ini sudah Allah besarkan. Dan saya percaya doa-doa ibu-ibu dan bapak-bapak dijabah, doa orang-orang yang ikhlas. Dan sekarang terakhir saya berjumpa dengan orang-orang yang juga, bahkan saya sudah di airport, saya dijemput oleh orang yang juga berkata bahwa sekarang mata seluruh pecinta Ahlul Bait melihat kepada kita, melihat kepada kita dengan harapan bahwa kita akan memperoleh kemenangan, insya Allah, amin. Ketika Imam Ali dilantik sebagai khalifah, tentu terbagilah para sahabat Nabi waktu itu kepada 3 golongan besar. Satu golongan pendukung Imam Ali, dipimpin antara lain oleh tentu keluarga Nabi, kemudian sahabat-sahabat yang sangat setia, sahabat-sahabat dari zaman perintis, zaman-zaman awal Islam. Jadi Abu Dzar
Al-Ghifari, Miqdad, Ammar bin Yasir, para pejuang Islam yang awal-awal. Sampai ada seorang menulis disertasi, Fuad Jabali, yang mengatakan bahwa para pendukung Imam Ali itu kebanyakan adalah orang-orang dari awal kenabian, jadi pada zaman awal. Sementara pendukung khalifah adalah orang-orang yang datang kemudian. Para pendukung awal itulah yang terinspirasi oleh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tenggelam di dalam ajaran Islam. Sementara yang lain itu ajaran Islamnya baru nempel belakangan. Saya ingin buru-buru menambahkan, yang seberang sana itu sudah melakukan hijrah. Ada yang berkata kami sudah hijrah, nulis mungkin di Facebook atau di WhatsApp kepada Iqbal bahwa dia bangga karena dia sudah hijrah. Sementara Iqbal mungkin belum hijrah. Kan hijrah punya makna khusus itu dalam pemilu tahun 2019. Tidak pernah hijrah punya makna khusus seperti tahun menjelang pemilu 2019. Jadi dia membanggakan hijrahnya. Kata Iqbal, saya memilih orang Ansor aja lah. Hijrah itu satu tahap lebih rendah dari orang-orang Ansor. Karena setelah hijrah, mereka dibela oleh orang-orang Ansor. Nah, saudara-saudara adalah orang-orang Ansor yang dipanggil Tuhan di dalam Al-Quran melalui kalimah Nabi Isa alaihissalam. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu ansor-ansor Allah. Seperti berkata Isa putra Maryam kepada Hawariyin, siapa pembela-pembelaku di hadapan Allah? Maka berkatalah orang-orang Hawari, kamilah pembela-pembela Allah. Maka imanlah sebagian dari Bani Israel dan kafirlah sebagian lagi. Lalu Allah bantu orang-orang yang beriman atas musuh mereka dan jadilah mereka para pemenang. Jadi ketika mereka menghidup-hidupkan kata hijrah dengan diselewengkan dengan makna mereka sendiri, kita ingin kita bagian dari Al-Ansor. Makanya kita gabung dengan GP Ansor. Kita memilih Ansor daripada yang melakukan hijrah dengan makna yang khusus. Jadi satu golongan adalah pengikut-pengikut Imam Ali, pembela Imam Ali, Al-Ansor dalam pengertian Al-Quran. Ansoriyun, Ansorullah. Yang kedua adalah kelompok yang membenci Imam Ali dan menyebarkan kebencian terhadap Imam Ali dan Ahlul Bait Nabi yang kekuasaannya ditegakkan di atas kebencian kepada para wali Allah. Salah seorang tokoh mereka berkata, kami ada dua senjata, satu madu dan satu lagi racun. Salah seorang di antara pengikut Imam Ali yang menyimpan kepada kita surat Imam Ali tentang caranya memerintah. Yang terkenal dari ucapan Imam Ali dalam suratnya kepada dia ialah, orang-orang yang seagama dengan kamu adalah saudara kamu. Dan orang-orang yang tidak seagama dengan kamu adalah saudara sesama manusia. Itu terkenal pluralisme yang pertama dari Imam Ali. Nah, namanya Malik Al-Ashtar. Ketika dia datang di satu tempat, orang datang menjamu dia, dan salah seorang pecinta Imam Ali datang dengan memohon maaf bahwa dia hanya bisa menghidangkan madu untuk Malik Ashtar. Kata Malik Al-Ashtar, tidak usah kamu minta maaf.
Apa saja yang kamu hidangkan dengan cinta adalah makanan yang lezat bagiku, kata Malik Astar. Dia tidak tahu bahwa dalam perjalanan madu itu dari tempat pemberinya melewati satu orang yang kemudian diganti dengan cawan beracun, dan Malik Al-Astar kemudian meninggal dunia. Salah seorang tangan kanan Imam Ali yang seperti Imam Ali piawai dalam memainkan pedang, tetapi juga sangat ahli dalam menggunakan bahasa. Imam Ali sendiri menangis karena kehilangan Malik Al-Astar. Dan Muawiyah berkata, aku punya dua senjata, yang satu madu dan satu lagi racun. Jadi dengan madunya ia berhasil membunuh Malik Astar. Walaupun sebenarnya bukan madu yang sebenarnya, tapi dia juga menggunakan madu dalam arti kiasan. Dia membeli para pengikut Ali. Ada banyak pengikut Ali, misalnya gubernur di Kufah dibeli oleh dia sehingga akhirnya memihak kepada Muawiyah. Ada banyak sahabat Nabi yang bergabung dengan dia hanya karena dia menawarkan madu, menawarkan kekayaan, memberinya kedudukan, dan banyak juga lah pengikut Imam Ali yang diambil ke sana. Pihak ketiga adalah pihak yang memilih golput. Tidak mau ikut Imam Ali, tidak mau ikut Muawiyah. Dia mau netral, katanya di tengah-tengah aja. Dia nanti akhirnya menyesali ketika lewat Imam Ali Zainal Abidin pada suatu hari di hadapannya. Dia berkata, saya menyesal karena dulu saya tidak ikut bapaknya. Jadi ketika Imam Ali lewat, Imam Ali Zainal Abidin. Saya pernah dengar katanya dinisbahkan kepada Imam Ali, tapi karena saya belum baca sendiri, saya memilih hanya mengutipnya. Katanya dari Imam Ali, tapi disampaikan kepada saya oleh orang lain. Dia berkata, kalau ada orang yang netral begitu itu, gelindingkan ke pihak lawan. Itu kata dia. Jadi kalau ada yang netral, hitung sebagai pihak lawan. Karena dia sudah pasti mengurangi pendukung kita. Kata Ali Syariati, kalau orang netral dalam menentang kezaliman, dia sebetulnya sudah bergabung dengan orang-orang zalim itu tanpa dibayar oleh madu, tanpa ditakut-takuti oleh racun. Dia gabung sendiri secara sukarela, mengurangi jumlah pendukung kebenaran dan menambah pendukung kebatilan. Orang itu namanya Abdullah bin Umar. Tapi dia kewalat nanti. Dia kewalat karena ketika Hajjaj bin Yusuf, itu seorang yang sangat sadis. Ketika dia pernah pidato, saya akan datang ke kota kamu dan aku lihat kepala-kepala kamu itu seperti buah-buah anggur yang ranum, yang siap aku petik. Dan dia datang ke kota itu memetik kepala-kepala manusia dalam jumlah ribuan. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin yang adil, berkata, sekiranya seluruh penjahat di dunia ini kita hadirkan, dan dari kita cukup dikirim Al-Hajjaj, itu sudah cukup mengalahkan mereka semua. Saking zalimnya. Dan dia datang ke Madinah menuntut supaya orang berbaiat. Orang pada ketakutan, berdatangan baiat kepada dia. Yang paling belakangan sambil ketakutan adalah orang yang kita sebut namanya tadi. Dia menyelinap, tidak mau baiatnya itu ketahuan orang. Dia menyelinap, masuk ke kemah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf sedang makan malam. Dia datang. Hajjaj bin Yusuf negur dia, mau apa kamu sini? Saya mau baiat. Lalu kata Hajjaj bin Yusuf menjulurkan kakinya. Dan dia mencium kaki orang yang zalim itu, meninggalkan tangan Imam Ali bin Abi Thalib yang mulia. Dia mencium kaki yang dilaknat Allah dan meninggalkan tangan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Khasirud dunya wal akhirah, zalika huwa khusranum mubin. Rugi dia di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang paling besar. Pesan dari saya, janganlah kalian jadi pengikut Abdullah bin Umar, ya. Katanya tidak ikut ke sana, tidak ikut ke sini, dia netral. Cak Nur malah mengatakan, maaf, ini mengutip Cak Nur, maaf juga, terutama ke Pak Yani atau dari Nahdiyin lainnya.
kata Cak Nur, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah Abdullah ibn Umar. Yaitu dia tidak ingin terlibat dalam politik. Tapi kalau masalah menentang kezaliman, menurut saya itu kan bukan masalah politik. Itu masalah misi kita. Kita bisa jadi terlibat dalam politik atau tidak, tapi tujuan kita yang utama adalah keadilan. Dan kata Cak Nur diusut, dia mengasingkan diri dari politik Abdullah bin Umar itu. Dia pada waktu itu adalah Mu'tazilah yang pertama. I'tazala artinya meninggalkan politik. Dia jadi Mu'tazilah yang pertama, yang kemudian ini menjadi dasar ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pimpinan Dedi Cak Nur itu dulu dari HMI. Maksud Cak Nur sebetulnya sama dengan kita pada waktu itu misinya. Islam yes, partai Islam no. Dulu saya menentang itu tuh. Sekarang saya ikut Cak Nur bersama Dedi itu. Islam yes, tapi partai Islam no. Itu sebabnya saya tidak memilih partai Islam sekarang. Karena sudah ada pada partai sekuler kata itu. Islam yes, tapi di situ kita memperjuangkan Islam ini sambil meyakinkanlah bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan doa orang-orang yang soleh di berbagai bagian dunia. Alhamdulillah mendoakan kita ini seluruh bagian dunia. Tolong doakan kami juga. Dan tolong berikan bantuan kepada kami dalam bentuk real selain doa. Yaitu apa saja. Mungkin kecil itu. Tapi Bapak dan Ibu dicatat Tuhan sebagai ikut berjuang, punya andil betapapun sedikitnya dalam menegakkan keadilan. Saya suka mengutip cerita ini untuk menutup pembicaraan. Cerita ini dari Ustadz Miftah. Yang konon dikutip dari Jalaluddin Rumi. Pada waktu Nabi Yusuf dilelang di pasar budak di Mesir. Banyaklah perempuan-perempuan elit ingin membebaskan Nabi Yusuf dengan uang mereka. Akhirnya karena terlalu banyak orang-orang elit itu, dilelanglah Nabi Yusuf. Makin siang tender ini, makin tinggi harga Nabi Yusuf. Di tengah-tengah riuh rendahnya pasar budak dan lelang Yusuf yang makin lama makin tinggi, datanglah seorang perempuan tua dengan seonggok jerami di punggungnya. Dia datang, beringsut-ingsut dia memasuki ruangan itu, dia mendatangi petugas resepsionis dan memperkenalkan dirinya. Mau apa? Nenek datang ke sini. Saya mau membebaskan Yusuf. Membebaskan Yusuf, kata dia. Lihat itu orang-orang elit, perempuan-perempuan, istri-istri para menteri sedang melelang Yusuf dengan harga yang makin tinggi. Dengan apa? Nenek mau membebaskan Yusuf. Dia berkata dengan seonggok jerami ini. Dia jatuhkan onggok jerami. Gimana mungkin seonggok jerami bisa membebaskan Yusuf? Saya tahu, kata perempuan tua itu. Saya tahu seonggok jerami ini tidak akan bisa membebaskan Yusuf. Tapi biarlah Allah mencatat bahwa pernah saya ikut serta membebaskan Yusuf. Nah, bapak-bapak dan khususnya ibu-ibu adalah ibu tua itu yang mempersembahkan apa yang dimilikinya, betapapun kecil. Jadi ini kisah nabi-nabi loh, perhatikan. Bukan kisah hijrah. Jadi ini ada nabi-nabi, pada waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh api Namrud, di tengah-tengah golakan api itu, burung-burung yang besar itu melihat, ada burung kecil, burung pipit yang terbang jauh ke lautan, kemudian mematuk air dari lautan itu sedikit aja dalam patukannya, malu burung kecil, terus dibawa terbang dan dijatuhkan tetes-tetes air itu ke api Namrud yang membakar Ibrahim salamullahi alaihi. Burung-burung besar itu berkata, ngapain kamu? Lalu kata dia, saya ingin mendinginkan api Ibrahim. Bagaimana mungkin dengan setetes air itu kamu mendinginkan api Namrud?
Saya tahu, kata burung itu, setetes air itu tidak akan memadamkan api Namrud. Tapi biarlah Allah tahu bahwa saya pernah ikut serta di dalam membantu menyelamatkan Ibrahim. Jadi berikanlah kepada kami, kepada saya, Pak Joko, Pak Norman, paling tidak setetes air mata doa buat kemenangan kami. Berikanlah kepada kami apapun yang bapak-bapak dan ibu-ibu berikan. Bantulah untuk kemenangan kami, bukan hanya kemenangan kami, kemenangan kita semua. Terutama dengan doa bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam ini. Tidak terlambat untuk berdoa kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, terakhir secara khusus, kita doakan Pak Norman. Pak Norman itu sahabatnya Depi juga itu. Pak Norman, Pak Joko, saya, dan kemenangan para pecinta Ahlul Bait yang alhamdulillah sekarang tersebar di mana-mana. Sekali lagi, setetes air mata doa bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah akan mengantarkan kita semua pada kemenangan Ahlul Bait. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa ma taufiquna illa billah, alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.